Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama sekali puji syukur kita pada Allah atas segala limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga. Kemudian salawat serta salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah atau suri toladan yang terbaik bagi segala kehidupan kita. Pertama sekali saya ingin menyampaikan kata pengantar sebelum kita nanti praktek langsung ya dalam pelaksanaan fardu kifayah ini. Sebagaimana kita ketahui, bahkan di video-video yang sudah saya pernah buat, bahwa dalam penyelenggaraan jenazah itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, sebelum dia wafat, ada tugas kita untuk mentalkinkan. Ya, jadi artinya kalau ada bapak ibu yang berjumpa dengan sanak, famili, kerabat, anak yang kebetulan sedang dalam keadaan sakaratul maut atau kritis, nah itu memang ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk mentalkinkan. Ya, karena memang syaitan itu mengganggu manusia, menggoda manusia sampai lepas ruh dari jasad kita. Dan itu pernah terjadi pada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Barangkali ini bukan nama yang asing lagi bagi kita. Itu bahkan sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang ulama besar, sampai menjelang akhir hidupnya dalam keadaan sakaratul maut pun masih diganggu oleh syaitan. Ya, pada waktu itu Imam Ahmad meracau atau mengucapkan sesuatu, ya, ba'at katanya, ya, sebentar lagi katanya. Terus anaknya bertanya, Abdullah, wahai ayah, ada apa gerangan? Kenapa kau mengucapkan nanti, ya, setelah ini gitu. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan dalam antara sadar dengan tidak sadar, tadi setan ya menjumpaiku dan sambil menggigit jarinya dia mengucapkan futtani, kamu sukses, kamu menang Imam Ahmad, aku tak berhasil menggodamu, aku kalah. Ya, kau tak bisa digoda oleh syaitan. Kamu menang, kamu berhasil. Terus kata Imam Ahmad, belum, nanti katanya. Sekarang kau masih menggodaku. Nah, jadi bayangkan, ini kan artinya apa? Supaya syaitan menghembuskan satu hal dalam diri Imam Ahmad, perasaan ujub. Ya, bangga diri. Dia bilang, wah, setan aja udah ngaku kalah gitu. Di akhir hidup saja kita masih bisa diplesetkan oleh syaitan. Nah, jadi oleh karena itu, dengan berdasarkan, dan ada hadis juga tentang hal ini, saya mengingatkan pada bapak ibu, kalau ada keluarga yang sedang sakaratul maut, dampingi, jangan ditinggal. Ya, dibimbing, ditalkin, lakinu mautakum la ilaha illallah, di telinga kanannya. Kemudian yang kedua, bapak ibu, yang kedua adalah setelah dia meninggal, maka kita ada tugas kita adalah memandikannya. Ya, memandikannya. Nah, ketika memandikan nanti ada beberapa praktek yang kita laksanakan, dan kemudian yang kedua, setelah memandikan nanti ada mengkafani. Ya, bagaimana mengkafaninya nanti. Nah, terutama dalam hal kafan ini mungkin saya jelaskan sedikit. Ada pertanyaan juga, kalau tadi dikatakan apakah sama lembar kain kafan laki-laki dengan perempuan, 3 lembar juga, tentu berbeda. Ya, kalau laki-laki ya 3, ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu dikafani dengan 3 lembar kain yang berwarna putih.
Ya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan berdasarkan hadis Laila binti Qanif itu dikafani dengan 5 lembar, tapi 5 lembarnya di sini terdiri dari 2 lembar kain kafan yang menutupi seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga baju kurungnya, ya, baju kurung. Kemudian yang keempat adalah kerudung, ya, atau jilbabnya. Dan yang kelima adalah kain sarung atau izar, ya, kain sarungnya, atau kain, kalau bahasa kita itu kain basahan. Nah, sehingga jumlahnya menjadi 5, Bapak Ibu, ya. Jadi artinya disinilah pentingnya fardu kifayah itu, ya. Artinya ini sebenarnya kalau belajarnya wajib ain nih Bapak Ibu. Kita semua wajib belajar, terutama nanti penyelenggaraannya paling tidak untuk keluarga kita. Begitu. Jadi kalau ada keluarga kita yang kena COVID, yang kena apa, Bapak Ibu harus dampingi itu. Karena rumah sakit kan. Dan alhamdulillah kemarin Majelis Ulama Indonesia Kota Medan sudah menyahuti dan mereka sudah mulai ada pelatihan fardu kifayah untuk perawat COVID. Ya, paling tidak kami sudah memulai, ya, memancing. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada MUI punya perhatian seperti itu. Jadi saya berharap makin banyak lagi, dan Muhammadiyah juga nanti kabarnya saya dengar udah punya tim juga, ya, di MDMC juga, kemudian di MPKU, ya, termasuk juga nanti di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah ini, UMSU ini juga akan diadakan pelatihan itu juga, karena kami juga di situ nanti ada namanya risetmu, jadi dari PP Muhammadiyah. Jadi akhirnya nanti saya akan ngasih pelatihan juga bagi para perawat-perawat yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ya. Jadi sholat. Nah, khusus untuk sholat sedikit saja saya kasih gambaran Bapak Ibu. Ada kejadian praktek jenazahnya banyak. Nah, tadian saya pernah lihat Bapak Ibu mau yang disolatin 4 jenazah sekaligus. Ya, jadi ada yang memilih 1 terus gantian, keluarin lagi, sholatin lagi 1. Padahal sekaligus bisa. Ya, sekaligus bisa. Dan ada kejadian salah pula itu, disusunnya panjang. Jadi 1, 2, 3 paralel sampai ke sana panjang. Nah, jadi sekarang imamnya mau berdiri di mana ini? Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, 4 orang itu satu keluarga meninggal dunia tabrakan, kecelakaan gitu. Nah, maka ya caranya adalah ya disusunlah jenazahnya, laki-laki dekat ke arah imam dan imam berdiri di arah kepalanya, ya. Kemudian anak laki-lakinya tetap disusun di atas bapaknya ke arah kiblat sana. Ya, jadi ini kiblat, ini bapaknya dulu, ini anak laki-lakinya, di atasnya baru ibunya. Cuma ibunya digeser lagi jenazahnya pas di pinggangnya. Nah, jadi ini kepala pinggang. Jadi imam berdiri pas tuh kepala jenazah laki-laki, anak laki-laki, pinggang perempuan. Nah, jadi perempuan ke sebelah sana, disusun ke depan. Nah, kalau khusus sholat jenazah mau disemuakan semua sholat jenazah itu. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan sholat jenazah itu hati-hati Bapak Ibu memahami makna harus 3 saf. Ini sebenarnya bukan sebuah keharusan yang wajib, ya, harus 3 saf. Itu 3 saf itu Bapak Ibu kalau yang sholatin sedikit. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan siapa yang mayatnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, siapa yang disolatkan oleh 100 orang, ya kan? Kalau udah kayak gitu bagaimana mau buat ganjil katanya. Mana mungkin buat ganjil lagi Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang sering salah dipahami juga, misalnya ada 15 orang yang nyolatin, ya bagi 3, ya boleh bagi 3 ganjil, dan sudah termasuk saf ibu-ibu. Nah, jadi kadang-kadang nanti mohon maaf, saf laki-laki ganjil, saf ibu-ibu ganjil gitu. Nah,
Ibu-ibu, bapak-bapak ganjil, ibu-ibu ganjil, gitu ya. Nah, enggak sebuah keharusan. Ya, termasuk misalnya dulu Nabi pernah sholat jenazah dengan 7 orang. Maka Nabi buat di belakang Nabi 3, ya, baru kemudian di belakangnya lagi 2, di belakangnya lagi 2. Nah, dibuat susunannya kayak gitu. Kalau memang yang nyolatin tidak banyak, itu sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau sholat jenazah itu ya seperti itu. Nah, kemudian baru menguburkan, ya, menguburkan di salah satu pelatihan fardu kifayah itu. Ya, menguburkan itu perlu juga sebenarnya Bapak Ibu ya. Nanti suatu saat boleh juga diadakan pelatihannya, ya. Karena kadang-kadang kita ada nggak mendampingi sampai ke kuburan, sehingga nanti mohon maaf tukang gali kuburnya kan kita nggak tahu, main taruh aja, main letak saja, cara masukinnya gimana. Kadang-kadang mohon maaf tidak ada petugas kita dari masjid-masjid kita atau ranting kita yang mendampingi sampai selesai penguburan. Nah, terakhir apa, ada jenazah Muhammadiyah diazanin. Ya, Allahu Akbar, azan pula di situ. Kadang betul keluarganya kurang-kurang ini juga kan. Ya, padahal kan diazanin itu nggak ada syariatnya pertama. Yang kedua, diazanin itu untuk apa diajani? Saya setuju dengan Ustaz Adi Hidayat sesuai dengan kasus tadi. Kalau udah meninggal setan nggak ada lagi. Apa yang mau diajanin? Ya, karena memang fungsi azan itu selain manggil sholat untuk ngusir setan, Pak. Hadisnya riwayat Bukhari. Nah, setan masjid itu banyak, Pak. Namanya Hanzab. Ya, Hanzab. Jadi kan kalau kata Nabi, iza nudiya lis-shalah wa adbara syaitan. Kalau dia masuk ke dalam kalau ada azan berkumandang, setan itu lari terbirit-birit. Walahu duratun, sambil terkentut-kentut, Pak. Durat. Ya. Dan apabila selesai azan mereka masuk lagi ke masjid ganggu orang sholat. Makanya Bapak Ibu sholat sunat sering lupa rakaat. 2 atau 1 atau 2 gitu kan. Nah, nanti begitu iqamat lari lagi. Siap iqamat datang lagi dia ke masjid. Makanya banyak orang sholat di masjid itu terganggu. Karena ada setan khusus namanya Hanzab. Nah, jadi bukan cuma ganggu orang sholat ya, tapi Hanzab itu kalau kata Ustadz Adi Hidayat memecah belah pengurus masjid. Jadi kalau masjid berantem terus, wah Hanzabnya banyak itu. Ya, dan kenyataan memang begitu ya, banyak kejadiannya itu. Nah, sholat, menguburkan, ya, baru yang terakhir adalah takziah. Ya, ada takziah. Itulah kajian tentang fardu kifayah. Bapak Ibu, yang pertama adalah ya, kita harus jelas bahwa yang memandikan itu adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali suami istri. Suami istri boleh saling memandikan. Artinya istrinya meninggal yang mandikan suaminya. Boleh. Atau suaminya meninggal yang mandikan istrinya, jenazahnya. Boleh. Ya. Nah, untuk anak-anak, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, kita lebih menyukai seperti Rasulullah contohkan. Rasul punya anak gadis namanya Ummu Kalsum. Dia meninggal. Ummu Kalsum itu seharusnya sebagai ayahnya Rasul bisa memandikan, cuma karena udah dewasa dan dia sudah punya aurat besar ya, maka Nabi nggak memandikannya. Yang disuruh adalah Laila binti Qanif tadi. Laila, kau mandikan putriku ya. Nah, berarti kan kalau misalnya udah gede anaknya, mohon maaf, ini kan sekarang di masyarakat kita sering masuk memandikan jenazah, masuk semua ke ruang pemandian. Anak nomor 1 ayo siram, anak nomor 2, nomor 3, menantu masuk juga, cucu masuk juga, semua rame di ruang pemandian itu, Pak. Padahal yang dibutuhkan cuma yang memandikan saja. Nah, ini kadang-kadang ini syaratnya nih, katanya harus begitu, harus disiram dan sebagainya. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, itu yang harus kita luruskan, Pak ya. Jadi artinya janganlah ada di keluarga Muhammadiyah kayak gitu. Ya.
Nah, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu di depan kita sudah ada apa? Nah, saya lebih suka orang, Pak. Nggak suka boneka. Kalau praktek. Sambil zikrul maut lah. Jadi sebelum memandikan kita perlu membuat perlengkapan. Terutama dekat pemandian. Jadi harus disiapkan dulu. Jadi pada waktu untuk sebelum ada pemandian itu dipersiapkan perlengkapan ya. Yang pertama Bapak Ibu, tempat pemandian jenazah. Nah, kenapa kita di Muhammadiyah menyarankan memandikan jenazah pakai dipan pemandian? Mohon maaf, waktu saya ngasih pelatihan fardu kifayah di Batubara, di Indrapura. Jadi waktu saya tanya, ada tempat pemandiannya? Nggak ada Pak Ustadz. Kami rata-rata semua di sini semua masyarakat di Pangku, Pak. Jadi di Pangku ini juga nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya dari Rasul. Pangku lah jenazahmu, nggak ada. Cuma ini sebagai bentuk penghormatan. Tapi kalau di Pangku itu rentan. Pertama lututnya nggak ada yang sama. Ya, kemudian nanti mayatnya nggak rata, ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang ketiga, bagi yang memangkunya itu juga cukup berbahaya. Kenapa? Kalau ada penyakit menularnya yang nggak kita ketahui, kena ke kulitnya, dia nular. Nah, makanya standar di Muhammadiyah sekarang pelatihan dimanapun pelatihan fardu kifayah, Pak, ya, ini nggak apa-apa lah. Pertama, si pemandi jenazah pakai masker. Ya, nah, bapaknya cuma satu pakai masker, nggak apa-apa ya. Ya, kemudian yang kedua pakai apa namanya, baju apa namanya itu ya, apron ya, apron. Kalau di rumah sakit namanya apron. Itu kayak baju masak gitu tempat kami. Ya, supaya apa? Menjaga percikan-percikan itu. Ya, kemudian pakai sarung tangan, handscoon. Ya, handscoon, ada yang tipis, ada yang tebal. Ya, yang bagus yang tebal itu. Baru nanti pakai sepatu bot. Ya, standarnya begitu sebenarnya ya. Nah, pakai sepatu bot. Kalau nggak usah ya pakai plastik aja lah. Nah, tapi kadang-kadang ada orang udah tangan kosong begini ya. Ini seharusnya pakai itu. Namanya universal precaution. Ya. Nah, pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Karena mohon maaf, bau mayat itu khas. Beda-beda itu. Apalagi yang sakit perut. Baunya luar biasa itu. Darahnya pun amisnya luar biasa. Kalau nggak tahan-tahan muntah, Pak. Ya, nggak tahan-tahan muntah. Nah, jadi perlu pakai masker, ya. Nah, kemudian nih pemandian jenazah, ada tempat pemandiannya, ya, jelas airnya menurun ke bawah, ya. Nah, Bapak tadi yang katanya ada 3 ember. Ember pertama berisi air biasa secukupnya. Ya, biasanya embernya itu yang agak tinggi itulah. Kayak tong itu. Kemudian yang kedua, ember yang berisi air yang bercampur dengan daun bidara atau sabun. Ya, daun bidara atau sabun. Kalau di hadisnya itu bimain wasidrin, dengan air dan daun bidara. Daun bidara itu ada yang dalam bentuk sabun, ada yang sudah dalam bentuk serbuk yang sering dipakai di Mekah itu, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya pernah lihat itu di sana, itu pakai daun serbuk daun bidara. Ya, pakai serbuk daun bidara. Nah, itu sunnahnya. Nah, tapi kalau nggak ada daun bidara, pakai sabun boleh. Nah, sabun yang cair gitu diinikan, diaduk di dalam air itu ya. Nah, tapi saya sering lihat juga sekarang di masyarakat kita ada yang jeruk purut itu. Ya, air jeruk purut itu ya, nanti diparut dulu, diapa dulu, diaduk, kemudian diaduk gitu. Nah, pokoknya yang sifatnya mengesatkan, membersihkan. Ya, air sabun, daun bidara atau air jeruk purut terserah. Nah, itu gimana apanya. Ya. Kemudian yang ketiga, air yang bercampur dengan kapur barus yang sudah dihaluskan. Ingat ya Pak, kalau perlu ditapis dia, jangan ini udah serbuknya masukin ke air gitu baru diaduk-aduk. Kalau bisa ditapis dulu, masukin air, siram. Ya, lebih hafal dia, lebih bersih dia. Jadi enggak ada yang serbuk-serbuknya nempel-nempel lagi di badan itu. Ya, ditapis dulu dia.
Ya, nah, jadi 3 ember yang kita gunakan, air biasa secukupnya, kemudian air yang bercampur sabun atau daun bidara, yang ketiga adalah air yang bercampur dengan kapur barus yang akan digunakan wajan jenazah sebenarnya, fungsinya seperti itu. Nah, ada 3. Kemudian ya, jenazah dalam keadaan sudah dibuka seluruh pakaiannya, anggaplah udah dibuka itu ya. Nah, tapi tetap harus ditutup ya, ada bagi 2 aja. Nah, tutup antara pusat dengan lutut. Nah, gitu. Ya. Nah, tutup antara pusat dengan lutut ya. Jadi artinya ini namanya sitrul aurah. Ya, penutup aurat. Jadi dalam memandikan jenazah tidak boleh dibuka auratnya. Termasuk waktu memandikan itu nggak boleh dilihat auratnya. Misalnya dilihat gitu, diperhatikan gitu, nggak boleh Pak. Tetap ya kita tangan aja yang main, nggak boleh ditengok-tengok gitu. Nah, jadi waktu dia membalikan badan, tetap harus ada yang megang, ditutup juga, jangan sampai terbuka. Nah, itu namanya sitrul aurah. Itulah dalam hal seperti itu kita tetap menghormati mayit, ya, jangan diabaikan Pak. Kalau perempuan itu hampir seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Ya, jadi dari atas sini lehernya itu sampai ke ujung kaki. Itu kalau perempuan penutup auratnya. Nah, kalau laki-laki di atas pusat sampai di bawah lutut ya. Nah, itulah batas auratnya. Nah, baik. Langkah pertama Bapak Ibu silakan diperhatikan, dilakukan dulu pembersihan. Ya, misalnya apa? Ada kumisnya berserak panjang, potong kumisnya. Ya, silakan Pak. Kalau mau dipotong kumisnya potong. Kalau ada guntingnya. Ya, iya. Totalitas saja nih Pak ya. Oke, ya. Nah, dipotong. Terus yang kedua, kalau kukunya panjang hitam-hitam, mau dibersihin kukunya dipotong boleh. Boleh Pak. Mohon maaf ya, ada orang yang bilang katanya ibu-ibu nih terutama ada hadis waktu sedang haid motong kuku, motong rambut nggak boleh. Nah, kalaupun dipotong disimpan dulu, nanti waktu mandi janabah ikut mandi dia. Nah, harus gitu. Itu hadisnya palsu. Ya, pernah disampaikan oleh Buya Imam Masjid Istiqlal dulu yang udah meninggal, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, ahli hadis. Jadi pernah acara hadis palsu Ramadan di RCTI, dia bilang itu hadisnya palsu. Jadi gak usah takut kalau rontok rambutnya, gunting kuku, katanya jadi saksi di hari kiamat dan sebagainya, enggak. Boleh dipotong. Ya, jadi kalau kukunya panjang potong Pak, ya, potong ya, dibersihkan. Kalau ada gigi palsunya yang bisa dilepas, lepas. Ya, kalau ada gigi palsunya. Ya. Pas gigi palsu lepas gitu. Iya. Tapi kalau emang udah nyatu dia keras, nggak usah dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nggak boleh, sama juga menyakiti mayit, kan? Sesuai kemampuan apa ya? Iya, kalau bisa dia lepas, dilepas. Dan terutama sekali, dan ini jangan dilakukan, dan sering banyak orang terlalu lebay ya, sombong. Itu pakai gigi emas. Nah, kalau udah pakai gigi emas itu cabut aja Pak. Ya, kenapa? Karena kalau nanti dibiarkan kuburannya dibongkar orang. Wah, lumayan nih emasnya, berapa di giginya ini katanya. Nah, cabutlah itu. Tapi ngapain lah kita pakai itu? Ya? Oh, nggak usah. Rambutnya panjang nggak usah di apa. Nah, paling tidak nanti ada, mohon maaf, bulu ketiaknya ini dicukur boleh. Ini dipotongi kukunya boleh ya. Iya. Jadi yang pertama itu dulu. Itu ya, Bapak Ibu, yang pertama pembersihan tubuhnya ya. Nah, yang kedua adalah baru dicebokkan. Nah, caranya apa? Diangkat Pak. Ada yang angkat badannya, ada yang neken. Ya. Diangkat Pak, setengah duduk ya.
setengah duduk ya. Posisinya duduk ya. Iya, setengah duduk, jangan duduk kali. Ada segitu aja. Cara nampak duduk boleh berdiri. Ya, nah sekarang gini, agak turun dikit. Ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi waktu nekannya ini pakai ini, lengan ini. Jangan pakai ini. Ya. Nah, pakai ini nih. Ya, ditekan. Nah, ditekan perutnya ke bawah. Pokoknya gini, Pak. Ya. Ya, nanti baru disiram. Yang pertama ditekan dulu. Nah, tekan dulu. Kenapa? Karena orang meninggal sudah beberapa hari. Ini makanya memang perlu ada penjelasan dari dokter forensik. Makanya saya kalau pelatihan fardu kifayah selalu bawa dokter, terutama spesialis forensik mayat. Dia tahu berapa jam setelah meninggal itu apa yang terjadi dalam tubuhnya. Makanya pantas nggak boleh orang melambat-lambatkan jenazah. Kata Rasul suruh cepatkan. Nah, kenapa? Karena pembusukan itu terjadi setelah 6 jam itu. Ya, jadi artinya berapa jam itu udah mulai. Dari mana? Mulainya dari perut. Dari bagian perut. Pembusukannya udah mulai di situ. Nah, jadi makanya yang tadinya, mohon maaf, kalau kita masih hidup kan bisa nahan buang air kan gitu. Ini lepas dia. Keluar aja dia tiba-tiba tap depan maupun belakang. Nah, kadang-kadang tersisa. Nah, supaya dia tidak tersisa, inilah dia tadi fungsinya. Ditekan seperti ini. Ya, supaya dia keluar. Nah, baru tidurkan lagi. Ya, setelah tidurkan lagi, nampaknya menghayati betul. Ya, nah, setelah itu, ya baru diambil air Pak, dibersihkan. Yang kotoran. Nah, ya, ini dibuka, dilebarkan. Nah, jadi Bapak nanti nyiramnya dari sini. Nah, yang tangan kiri Bapak dari tangan kiri sini bersihkan. Dari atas siram. Ya, dari atas siram Pak. Ada yang dari atas boleh Pak siram. Ya, baru saya bersihkan sini. Ya, kalau perlu pakai apa nih Pak? Jadi kan ini sarung tangan ini pakai kain putih lagi lapis. Ya, kain putih siapkan, digulung supaya apa? Kita tahu. Oh, wah ini masih hijau nih, kekuning-kuningan. Nah, itu kawan itulah tuh kan. Nah, dibersihkan lagi, siram lagi terus. Sampai nggak ada lagi kotoran itu. Oh, berarti udah bersih. Ya, udah lepas. Nah, jadi cara mandikannya ya caranya ini begini dulu. Setelah itu ya, nah baru miringkan Pak, miringkan. Kiri atau kanan? Ke sini. Kiri. Nah, miringkan. Nah, baru siram lagi Pak. Biasanya di belakang nih banyak. Nah, ini harus ditutup. Nah, tetap harus ditutup. Nah, saya tetap gini. Ya, bagian pantat belakangnya itu dibersihin. Nah, ya, udah. Siram. Nah, jadi kalau udah bersih semua, prinsipnya udah tutup lagi seperti ini. Ya, jadi pertama dicebokin dulu, dibersihin dulu. Ya, udah bersih. Nah, begitu udah bersih, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah ya, baru menyiram anggota wudhunya. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu, kadang-kadang orang salah paham diwudhukan. Memang betul, ada sebagian ulama katanya mewudhukan, tapi di Muhammadiyah lewat tarjih kita menyiram anggota wudhu. Hadisnya ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudhu'i minha. Ya, mulailah dari bagian tubuhnya yang sebelah kanan, kata Rasulullah, terutama anggota wudhunya. Nah, kita perlu jelaskan anggota wudhu mana? Nih, seluruh kepala. Ya, kepala ini semua dari telinga ini sampai ke sini, ini anggota wudhu. Ya, karena kita wudhunya kan, ya, telinga. Al-uzunani minar ra'si. Dua telinga itu bagian dari kepala. Ya, nah, ya makanya nanti ada anggota wudhunya mana ya? Kemudian anggota wudhu lain selain kepala apa? Ini tangan sampai siku. Ya, berarti yang kita siram nggak semuanya. Nah, ini kepala, tangan sampai siku, kiri kanan, baru kaki. Ya, kaki kan, ini kan anggota wudhu nih. Ini sampai mata kaki kan.
Nah, Ini pertama. nah, jadi oleh karena itu ibda'na bimaya minha wa mawadi'il wudu'i minha, kata Rasulullah. Mulailah dari anggota tubuh yang sebelah kanan, terutama anggota wudunya. Nah, maka dari sini dulu siram bagian kanan. Salah. Ya, sini dulu, basahin dulu yang kanan. Itu pakai air bersih itu, Pak. Ya, air bersih yang putih. Terus Ya, sini terus. Di bagian sebelah kanan ya. Nah, baru ini sampai sini. Ya, memang ada yang bilang 3 kali atau sekali aja. Sekali bisa, 3 kali bisa. Ya, nggak harus ya. Sekali pun bisa, 3 kali bisa. Mau 3 kali buat. Tapi bukan wudu ya. Kalau wudu itu kan dia harus ada kumur-kumurnya, ngirup air ke dalam hidung, gitu kan Pak. Bagaimana mayat kumur-kumur coba? Dipaksain gini, ya, atau mungkin ini hidung gitu ya, dicolok-colok hidungnya, itu nggak perlu. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Jadi dah siram nih Pak, tangan kanannya sampai sini, ya. Oke. Dah ada 3 kali, dah sebelah kiri kaki, sebelah kanan ya. Nah, dari kanan dulu ya, kanan dulu anggota wudunya. Nah, baru mukanya yang sebelah kiri. Ya. Nah, kupingnya, ya, belakangnya ya. Nah. Oh, mantap ini. agak dijewer sedikit. Ya. Nah, tangannya. Yang kiri ya, yang kiri. Sampai siku. Ya. Oke. Ya, baru yang kaki. Nah. Mulai dari sebelah kanan anggota tubuh yang anggota wudunya, sesuai dengan hadis Rasul ketika memandikan putrinya itu ya. Nah, baik. Nah, udah disiram anggota wudunya. Jadi tadi saya ulang lagi, langkah awalnya tadi bersihkan tubuh-tubuh yang mau dibersihkan. Mohon maaf ya, ditelanjangi semua biar semua air merata. Kemudian dicebokkan tadi ya, istinja baik depan maupun belakang, baru disiram anggota wudunya dari sebelah kanan dan kemudian ke sebelah kiri, baru disiram seluruh tubuhnya, mandi. Nah, air putih Pak, tapi saya sarankan karena ada 3 kali, langsung aja air yang bercampur dengan daun bidara atau sabun. Nah, karena kan tadi udah disiram anggota wudunya kan, pakai air biasa semua. Nah, siram langsung pakai air sabun. Nah, pertama gini Pak, dari kepala dulu. Mau dikeramasin semua kepalanya, semuanya pakai ini, keramasin dulu. Ya, baru nanti siramnya kanan, bagian wajah sebelah kanan, baru tubuh sebelah kiri. Ya, ayo. Sebelah kanan juga. Ya, ini siram dari atas Pak. Siram sini ya. Nah, saya ikut gosokin. Nah, terus. Jangan dari atas Pak ya, dari bawah. Jangan dari atas kain. Nah, gitu ya. Nah, ada yang boleh dari bawah, terus sampai ke sana. Ya, dah. Jadi anggota tubuh sebelah kanan sudah, miringkan ke sebelah kiri. Nah, ini tetap nih, tolong Bapak sini jaga. Nah, dah ya. Ada ibu-ibu malu. Nah, ya Bu, jangan nampak nih Bu. Ya. Siram ya. Ah, dah. Ah, terus gini. Terus Pak siram terus ke dalam. Terus sampai ke bawah. Ya, nah Bapak boleh bantu yang sebelah kaki sana. Nah, ini maksudnya kerjasama itu. Ya, jadi bukan satu orang aja. Kiri wajahnya sini, terus siram sini,
ketiaknya gosok, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, gosoknya jangan kuat-kuat. Wah, jangan kuat-kuat kali. Pokoknya pelan-pelan aja. Apalagi yang ada diabetesnya. Apakah ada bacaan-bacaan? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada. Baca ini, baca subhanallah, ini nggak ada. Itu nggak ada apa? Awal pertama Bismillahirrahmanirrahim terus. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya bismillah aja lah, baca bismillah mau mulainya gitu. Nggak ada bacaan khusus. Tidak ditemukan dalil ya. Ya, kanan udah, kiri udah, miringkan lagi sini. Nah, jadi bersih, Pak. Terus, wah ini mati syahid ini, senyum dia. Mati syahid kalau dimandikan. Senyum ya. Husnul khotimah. Ya, terus Pak. Ya, baik. Udah ya. Oke, pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu, ya. Depan, jadi memulai memandikan kepala semuanya, depan kanan, punggung kanan, depan kiri, punggung kiri, itu namanya mandi satu. Jadi kan mandikan dia 3, 5 atau lebih dari itu. Nah, ini kalau dalam hadisnya itu namanya ghusl wahid, mandi satu. Nah, mandi satu itu berarti udah bolak-balik sana tuh 1 kali mandi. Nah, tadi pakai apa? Pakai sabun. Ya kan? Nah, berarti harus dibilas dia, dibersihkan. Maka yang kedua, mandi keduanya adalah pakai air yang biasa, bersih. Nah, siramlah, dibilas. Kayak tadi juga, depan kanan. Terus praktekkan aja, Pak. Ya, depan kanan. Ya. 1 siraman aja ke bawah ya. Nah, baru miringkan. Balikkan. Ya. Nah, ini kalau pakai model gini enak, dia bisa balik sendiri dia. Nah. Oke, ya, baik. Tantangan lagi pelan-pelan. Ya. Nah, baru depan kiri lagi. Bilas ya, dibilas. Bersih. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa ya Pak, di sini tanyakan Ibu ya, Bapak. Nah, dah miring lagi kiri. Nah, masalah membalikan badan boleh depan dulu selesaikan, ya baru nanti bagian terakhir punggung. Ya, ini kan biar enak aja. Jadi depan kanan, punggung kanannya, ya, depan kiri, punggung kirinya. Atau mungkin depannya dulu selesaikan, kanan kiri, baru punggung-punggungnya. Punggung kanan, punggung terserah. Yang penting dia bersih. Boleh ya, nggak harus apa ya. Yang penting air merata ke seluruh tubuhnya. Yang ketiga, siram dengan air yang bercampur kapur barus. Ya. Dari kepala. Dari kepala. Nah, kalau ini nggak usah digosok lagi, siram aja. Nah, siram aja. Tapi jangan di atas kainnya, Pak ya. Di bawah kain ya. Awas sampai ibu-ibu. Ini kan caranya ya, menjaga aurat orang. Nah, itu. Nah, baik, itu tetap sama prinsipnya, kanan kiri ya. Sama prinsipnya. Ya, siram ya, siram aja, nggak usah kalau mau digosok dikit nggak apa-apa nggak ya. Ya. Air yang bercampur kapur barus. Cotton bud. Ya kalau misalnya mau itu ya boleh, Bu. Waktu lagi membersihkan anggota wudhunya tadi ya mau dikorek hidungnya, telinganya. Gigi, hidung. Nah, gigi ya boleh juga. Kalau gigi saya sarankan pakai kain aja. Jangan pakai sikat gigi. Nah, jangan pakai sikat gigi Pak. Jadi pakai kain, masukin, digosok nah. Mulutnya dah. Masukin ke mulutnya. Kalau kegigit ya nggak tahu lah, tarik lagi ya. Iya. Nah, jangan pakai sikat gigi Pak, pakai kain aja. Masukin aja nih, masukin. Kalau digigitnya, kan? Nah, ya. Tenang-tenang aja lah.
Dan Bapak Ibu bukan tidak mustahil dan ada pengalaman praktek itu kan saat dimandikan itu sedang dalam proses pembusukan juga berlangsung di dalam perutnya. Jadi ada banyak gas. Kadang-kadang ada nanti mayat itu yang betahak dia. Katanya gitu. Nah, jadi jangan pula nanti pikirnya, oh bangun pula kawan ini kan. Ya. Enggak, jangan takut Pak ya. Gitu. Nah, itu memang ada apa namanya? Gas yang keluar dari tubuhnya. Jangan pula terkejut, waduh gawat ini katanya kan. Bangun pula dia katanya. Ya. Ada yang bilang gitu. Dah semua ya. Ambil anduk Pak. Habis kapur baru sudah selesai. Oh ya, sebelum dianduin, saya mungkin ada mana tahu, periksa dulu Pak. Diperiksa lagi nanti bawahnya pakai kain putih tadi. Mana tahu ada yang keluar lagi. Mana tahu ya, mana tahu ada yang keluar lagi. Oh bersih rupanya, udah selesai. Kalau ada yang keluar lagi, darah kah atau apa, ya maka lakukan lagi, bersihkan dulu itu tempat itu tadi, udah bersih, baru mandi 4. Mandi 4 air biasa kan, bersihkan. Nah baru nanti yang kelima kan kena ganjil dia tadi, mandi kelima, baru air yang bercampur dengan kapur barus. Pokoknya kapur barus itu terakhir lah dari pemandian itu. Mana tahu pas tadi udah mandi 3 keluar lagi darah, keluar lagi kotoran. Nah itu bersihkan dulu. Udah siap bersihkan, siram lagi 1 kali lagi air biasa. Nah baru yang terakhir yang kelima, air yang bercampur kapur barus. Kalau itu terjadi ya, kalau itu kalau dia keluar dari mulutnya itu darahnya kan ada juga yang ada ya. Itu kayak mana juga? Ya itu juga sama, dimandikan juga, disiram juga. Misal keluar lagi dari hidungnya, dari mulutnya gitu kan. Nah, dibersihkanlah bagian ini. Tapi kalau udah lebih dari itu keluar lagi, nah makanya itu perlu ada namanya plester kedap air. Disiapkan plester kedap air. Ya kapas boleh dimasukin, kapas bola itu ke dalam supaya nggak keluar. Nah ya, itu. Jadi ada itunya juga. Nah, udah dari adukan Pak. Nah cara ngandukinnya, ya rambut mungkin gini lah ya, dilap gini. Tapi cara ngandukinnya jangan, mohon maaf Bapak Ibu, digosok-gosok gini. Gini. Jangan. Ya, tapi ditempel-tempel aja gini. Ya, tempel. Ya. Nah, tempel gini. Terus nih jalanin dikit. Buka enggak? Terus ini ya. Sampai bawah. Nah, udah tarik lagi. Ya udah, itu ini kain yang ini basah nih kan? Nah, ganti kain ini, basuh. Ini buang. Nah. Ya. Tutup semuanya. Ya. Baru diangkat. Ya, di tempat pengafanan tadi ya. Oke, baik ya. Itu ya. Nah, baik, ini barangkali untuk memandikan ya, untuk memandikan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu nggak ada yang sulit ya, artinya mudah. Tinggal dibutuhkan keberanian. Ada yang nggak berani pula sama mayat pula, takut kan. Yang kedua, tahan bau dan tidak penjijik. Jadi kalau mau mandikan jenazah penjijik janganlah. Ya, ada ininya, ada itunya, ya, tuh. Apalagi mohon maaf yang ada pecahan otak-otaknya lepas gitu ya kan, bau. Nah, itu kadang-kadang ada yang jijik itu. Kalau jijik janganlah, bagus kasih orang lain aja, gitu ya. Ada di situ. Kalau dia luka-luka, ya kecelakaan itu kan ada yang dagingnya mungkin ada agak yang apa perlu dipotong. Gimana? Kan? Kalau dia mau kecelakaan. Oh, kecelakaan. Daging-daging yang memang. Iya. Apakah dipotong, dibuang atau di? Kalau kecelakaan, Bapak Ibu, ini saya sampaikan pada Bapak Ibu. Kalau yang kecelakaan kepalanya pecah, ada yang otaknya keluar gitu ya. Ah itu biasanya gini, itu rata-rata orang yang kecelakaan itu di rumah sakit.
itu sebelum dimandikan dijahit dulu. Kalau ada luka-luka seperti itu bagus pakai plester itu tadi Pak. Plester campur kapas yang tebal. Nggak apa-apa supaya dia tidak keluar. Ya, plester. Jadi mohon maaf ya Pak, Ibu. Iya, buritnya itu dimasukin kapas, baru plester lagi supaya nggak keluar. Kalau dia masih keluar kotoran terus, masukin kapas, baru plester, tutup. Tugas memandikan bagaimana penjagaan aib si jenazah. Setelah memandikan cerita pula aib si jenazah. Oh ya, itu ada hadis yang menjelaskan siapa yang menjaga aib atau cacat dari jenazah, Allah akan mengampuninya selama 40 hari. Jadi itu jaminan dari Rasul ya, dari Allah. Kenapa? Karena menjaga aib ini susah. Dan saya udah tanya pada bilal-bilal mayit itu, wah susah Ustaz, kadang-kadang mau juga kita ceritain. Oh di apanya itu ada ini, tatonya ada tato ular kobra. Dijelasin begitu ya. Ada Pak. Tapi kalau keluarga nggak akan itu ya, namanya ayahnya, ibunya atau siapa, nggak akan diceritakan sama orang lain. Itu ya. Si pemandikan ini ada disunahkan untuk mandi. Oh ya, ada hadis menyebutkan man ghassalal mayyit falyatawadda. Siapa yang memandikan mayit maka falyaktasil. Siapa yang memandikan mayit maka dia harus mandi. Ada hadis riwayat Abu Daud. Ya, walaupun dulu syarah hadisnya ulama mengatakan bahwa itu mandi dalam rangka untuk menjaga sunnahnya saja. Tapi belakangan setelah ini kita kaji secara medis, betul habis memandikan jenazah suruh mandi karena kita nanti berdekatan dengan apa jenazah itu. Jangankan itu Pak, kita masuk ke ruang mayit saja, ruang jenazah, itu baju kita bau, kulit kita itu ikut-ikutan apa juga. Saya masuk ke Pir Ngadi lah, itu ada ruang jenazah di situ, nyari teman, ya itu ada yang perutnya terburai, matanya keluar, ini macam-macam di situ. Ya begitu keluar dari ruang itu Pak, ini bau nih Pak, baju pun bau juga. Ya, nah makanya memang suruh mandi, apalagi bersinggungan dengan air dan kemudian ada penyakit menularnya. Nah hati-hati Bapak Ibu, penyakit menular itu bukan cuma COVID, bukan cuma apa namanya ya, HIV/AIDS, tapi hepatitis B itu menular, hepatitis. Nah jadi Bapak Ibu misalnya waktu mandi ada luka di tangan ini, karena airnya, percikan airnya itu paling tidak minimal demam Pak, itu demam. Nah jadi memang pantas kita disuruh pakai handscoon, pakai baju pelapis kan, itu dalam rangka itu. Bukan berarti mohon maaf jijik sama jenazahnya, nanti keluarganya tersinggung. Yang di ghusl awal tadi Ustaz, kan hadisnya bagaimana tadi Ustaz? Cucilah bagian kanannya dulu. Ini terutama anggota wudunya tuh Ustaz. Iya. Berarti di situ boleh langsung diratakan Ustaz. Tak hanya anggota wudunya siku gitu, maksudnya langsung diratakan itu, tapi diutamakan anggota wudunya boleh. Oh. Memang kalau dari segi apanya? Pertama dari segi hadisnya kan lebih diperintahkan Rasul untuk anggota wudunya. Difokuskan pada anggota wudunya. Dan kemudian dalam segi prakteknya juga harus pada anggota wudunya, karena nanti ada lagi namanya memandikan secara keseluruhan. Nah jadi yang berarti yang disiram itu adalah anggota wudunya saja dulu, tidak sampai keseluruhan gitu. Itu aja. Nggak boleh bangun Bapak. Ya. Mayat yang kayak mana? Oh iya, tadi mayat yang kena COVID Pak. Ya, mayat yang kena COVID itu ditayamumkan, tidak dimandikan. Karena kalau dimandikan, bukan ini ya. Bukan. Caranya biasa. Seperti biasa ya, tiup. Dah. Bukan tangan mayatnya. Bukan. Ya. Kitanya. Nah,
Caranya apa? Ciluk bak dulu lah, ciluk bak, baru balik lagi, baru turun. Nah, sini, ya, baru tangannya. Ini pakai sarung Ya. tangan. Ustaz, Ya, pakai sarung tangan. Yang ya. Kalau yang nggak menular, dosa nggak apa-apa. Ya, yang sini. Nah, ya, oke. Tepuk aja Ustaz. Saling tepuk aja. Tuh ya. Tapi kalau nggak sampai siku Pak, sampai sini pergelangan. Jadi yang Nabi praktekkan itu, ketika ada sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir, tayamum nggak tahu, guling-guling dia di pasir, guling keliling gitu ya, biar rata pasirnya di badannya. Terus dilaporin sama Nabi, ya Rasul, emang begini tayamum? Oh enggak gitu. Innama kana yakfika hakaza katanya. Begini kata Nabi ini. Langsung dipraktikin Nabi. Tepuknya ke tanah terus ditiup. Terus Nabi usap muka sekali, baru tangannya. Ya. Sampai ini kafaihi ini sampai sini. Enggak sampai siku. Siku itu kalau wudu. Nah, kalau tayamum sampai sini aja. Itu ya. Oke. Ya, itu. Arab Saudi langsung pakai ada tempat tidurnya gini, enak jadi bungkusnya. Ya, yang kedua juga taruh lagi minyak wangi lagi atau kayu cendana ya, atau apa yang sifatnya memberikan unsur wangi. Ya, mau dibuatkan cawatnya, buatkan cawatnya. Ya, atau kalau bahasa Arabnya tuban. Ya, tuban atau apa kayak celana dalamnya. Nah, kalau mau dibuatnya memang nggak ada Pak. Cuma sifatnya untuk menutup aurat. Karena nggak mungkin kan dia diginikan telanjang ini. Nah, kemudian ditaruh kain apa namanya kapas yang banyak tuh yang tebel di bawahnya pantat. Jadi kalau dia keluar kotoran tahapa itu udah terjaga di situ. Nah itu maksudnya ya, itu maksudnya. Jadi dibuatlah kayak pampasnya, celana dalamnya gitu, seukurannya, baru bentuknya bebas saja, mau tutup gitu atau mau ditutup kapas saja semua boleh. Nah, kan waktu dia ditaruh di sini kan mohon maaf itu nggak pakai apa-apa. Nah, tetap harus menjaga auratnya. Nah, maka siapkan kapas lebar atau kain yang menutup juga nanti supaya nanti dilapis kapas di bawahnya, di atasnya lagi baru ditutup kain, diikat. Ya, supaya apa? Supaya pertama terjaga auratnya waktu ditutup, dikafani. Yang kedua, kalau ada kotoran keluar dari depan maupun belakang sudah terlindungi di situ. Nah itu ya. Tapi kalau nggak pakai itu juga gimana? Nggak apa-apa. Nah, sekarang satu lembar dulu. Paling atas berarti. Ya paling atas dari kanan ke kiri. Bentar. Nah ya, ini bagian kepalanya harus ditutup dulu. Nah, ya. Bagian kepala. Nah, ini bagusnya gini Pak, diselipin. Oh, diselip. Masukin biar rapi. Memang ada yang modelnya digulung. Ya, tapi begini Bapak Ibu, saya perlu sampaikan, kalau digulung-gulung gitu keras dia, ketat. Karena nanti waktu di kuburan itu dibuka, dilonggarkan lagi. Nah, waktu di kuburan itu dilonggarkan lagi, dibuka tali kafan. Maka nanti ikat tali kafannya di sebelah kiri. Nah, kenapa itu dibuka? Supaya nanti badannya kalau udah 4 hari itu kan gelembung. Pecah. Jadi waktu pecah itu dia alami. Jadi nggak terikat kuat, pegangnya nggak seperti itu. Makanya dilonggarkan nanti kain kafannya. Boleh dibuka wajahnya, diciumkan ke tanah, ujung kakinya juga diciumkan, ditempelkan ke tanah, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab tuh seperti itu, jadi dibuka wajahnya di apa tadi, ya? Oke, ini dimasukkan. Nah, ini tarik Pak, bisa ditarik. Nah, oke, ya. Ini pun nggak bisa nutup semua ini. Nah, baik, yang dari sini.
Nah, oke. Ini bagian kepala kita inikan aja dulu. Nah, selipkan. Selip biar rapi Pak, jangan ada kerut-kerutnya. Nah, kalau saya lebih suka begini, kenapa? Karena lebih longgar dia ya. Kalau di Arab Saudi cuma nah tutup gitu aja. Baru yang terakhirnya lebih kuat. Gitu ya. Nah. Jadi nih Pak Ustaz. Hah? Udah jadi nih. Belum apa? Belum. Ini yang kedua ya, lapis kedua. Lapis kedua lagi. Dan lagi ya. Ya. Tetap. Masukin juga. Tarik itu ya. Ya bahkan sebelum meninggal Pak nyiapinkan kapan boleh Pak? Iya boleh. Kalau kain ihram juga Ustaz. Udah kita siapkan kian. Kain ihram. Iya. Boleh juga kain ihram. Kain ihram boleh, cuma tambah satu lagi. Kain ihram kan 2. Harus 3. Nah, oke ya. Nah, ikat Pak. Sebelah kiri ya, simpulnya sebelah kiri. Jadi ini nampaknya. Ini Pak di apa? Di bawah kaki. Di bawah kaki. Iya. Kalau yang putar kiri kanan itu Ustaz kemana Ustaz? Ya. Pas sejarah kan air mata. Iya. Ya, itu salah memahami hadis ya. Sesungguhnya mayat diazab karena tangisan keluarganya. Itu begini maksudnya hadis itu. Jadi bukan air mata yang jatuh ke situ menyiksa, bukan. Tapi si mayit waktu dia masih hidup minta, nanti kalau aku mati tangisi aku ya. Itu maksudnya. Ada orang yang bisa begitu. Itu namanya niyahah, meratap. Nah, meratap dalam Islam dilarang. Jadi emang nggak boleh meratap itu. Jadi sampai nangis, jerit-jerit, nangis apa semua. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi itu yang disebut mayat disiksa karena tangisan keluarganya. Nah, tapi kalau ada air mata jatuh ke wajahnya, ke ininya nggak ada masalah. Nah, namanya juga keluarga ya kan. Terus batal wudhu. Ya. Kalau misalnya pacar dia mencium dia batal apa? Apa? Kalau pacar dia mencium dia kayak mana batal? Nggak, mana ada batal wudhu situ Pak? Nggak ya. Nggak ada batal wudhu lagi. Atau mohon maaf waktu meninggal lagi junub, mandi junub dulu nggak? Mandi jenazah langsung. Gitu ya. Boleh dicium Ustaz? Ya? Boleh dicium? Boleh. Istri atau suami? Istri, suami atau anak itu kan? Iya. Oke. Nah, baik, baru coba tutup kepalanya. Siap untuk ditanya. Tidur. Kata-kata terakhir. Jangan lapis pertama dulu, lapis pertama ya. Tarik napas dulu. Tarik napas. Dan jangan kenceng-kenceng ya, Pak. Nah, baru tarik sana Pak ujungnya, Pak. Itu jadi nggak 6. Di video itu kelihatannya 6. Iya. Ya, ada dia ditarik satu, taruh lagi di atas, baru digulung. Gitu ya, itu pun boleh juga.
Jangan lama-lama. Udah lah. Bagi yang perempuan setelah selesai dimandikan karena rambutnya panjang itu dikepang 3. Ya, pada farna sya'raha salah apa namanya? Kurun ya. Jadi kata Rasulullah, kalau perempuan rambutnya dikepang 3, dijalin 3 jalinan. Ya, jadi di ubun-ubun sama di tanduk. Nah, jadi dikepang 3. Ya, disisir dulu, dirapikan, dikepang 3, taruh di belakang. Ya, tapi kalau rambutnya pendek segini, ya nggak bisa lo kepang 3. Mau dibuat kayak gimana pun juga. Kalau ada jenazah, dia kecelakaan. Di antara kecelakaan itu ada yang anggota tubuh hilang. Apakah itu diselenggarakan apa tunggu dicari dulu? Ya pertama dicari dulu. Kayak mutilasi lah ya, kayak korban mutilasi, ada yang dipotong-potong, dibuang ke sini palanya, dibuang ke sini kakinya. Ya sebelum dikebumikan di jenazahnya dicari dulu. Nah, dicari dulu. Kalau udah gak ketemu lagi, ya udah dikebumikan dengan bagian potongan tubuh yang diketemukan saja. Dan seluruh potongan tubuh itu dikafani. Nah, dikafani. Cuma ya kafannya nggak ini kali lah, pokoknya ditutup pakai kain kafan. Nah, ditutup pakai kain kafan. Nggak perlu modelnya kayak apa ya, bumbun-bumbun gitu ya. Nah, pokoknya ditutup kain kafan, diikat dah. Dimandikan juga. Ya, dimandikan juga. Nah, cuma ada yang nanti jenazah yang nggak bisa dimandikan, Bapak Ibu. Tadi ya pasien COVID. Yang kedua, yang sudah terbakar badannya 90% terbakar. Jadi kalau udah seperti itu Pak, dimandikan malah makin lepas kulitnya. Itu akan merusak lagi mayat itu. Kemudian yang sudah tenggelam 5 hari. Nah, saya pernah ngadapin jenazah kayak gitu, baunya luar biasa. Begitu dibuka kantong mayat, terangkat kulitnya, cerak, ya, lepas dari badannya, nampak tulang-tulangnya, dagingnya gitu ya, gitu dibuka gitu. Jadi ya itu nggak usah dimandikan lagi. Nanti dimandikan malah makin apa? Ya, ditayamumkan, ditayamumkan saja. Nah, jadi ada memang mayat-mayat yang memang terutama juga yang mati syahid gitu ya. Kasus pernah terjadi. Jadi ada orang yang kena penyakit diabetes. Diabetes ya. Jadi ketika itu diamputasi pahanya kan. Pahanya. Pagi kemudian mereka kuburkan tadi pahanya. Pahanya masih ya dia masih hidup ya. Dia masih hidup. Nah, itu dikebumikan apa ditanam. Kemudian sore ini dia meninggal. Nah, jadi ini bagaimana nih? Jadi yang tadi supaya itu dikorekkan yang kakinya. Boleh disatukan? Nah, itu gimana itu? Ya, nggak dikorek lagi pun juga nggak apa-apa, Pak. Artinya bagian potong tubuh yang sudah mati dikebumikan ya, sementara orangnya masih hidup ya, boleh dikebumikan. Nah, kemudian kalau mau disatukan dengan jasadnya, dipindahkan maksudnya, boleh, bisa juga. Ya. Untuk surat jenazah tadi kan punya surat jenazahnya lebih dari 1, bisa sampai 4. Apakah doanya itu Allah maghfir lahu? Nah, itu. Ya, sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah terbaru tahun 2020 ya, yang dikeluarkan di Gresik, Jawa Timur, dan munas tarjih pertama kalinya daring gitu ya, munas tarjih daring online ya, pesertanya nggak langsung hadir di UM Gresik gitu, jadi dia dari daerah masing-masing. Nah, salah satunya adalah tentang keputusan sholat goib, Pak. Nah, sholat goib. Nah, jadi jenazah COVID ini kan karena nggak bisa disolatkan oleh banyak orang tertentu, boleh dilaksanakan secara goib.
Seperti itu. Salah satunya selain sholat gaib tadi disyariatkan, yang kedua adalah menegaskan bacaan sholat jenazah dan sholat gaib. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengganti kata Allahumma fir lahu dengan Allahumma fir laha atau Allahumma fir lahum. Tetap dia bacaannya Allahumma fir lahu, walaupun jenazahnya banyak. Ya. Nah, perlu dibedakan bahwa kalau secara bahasa lugawinya, bahasa Arabnya betul memang, kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha, kalau banyak hum, begitu ya. Nah, tetapi ini bahasa ibadah. Nah, kalau bahasa ibadah dia sesuai dengan teks hadisnya aslinya. Nah, teks aslinya apa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Ya. Nah, makanya tidak ditemukan riwayat Nabi ketika dihadirkan jenazah perempuan Allahumma fir laha misalnya. Nggak ada. Nabi ketika dihadirkan banyak jenazah Nabi membaca Allahumma fir lahum. Tidak ada riwayat seperti itu. Nah, jadi tetap kita bacanya Allahumma fir lahu warhamhu, enggak usah diganti ha dengan hu. Itu aja udah bisa terbaca, udah bagus Bapak Ibu. Manfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.